Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Samas pada saat ini. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Terambil di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 20. Namun saya tidak membacakan semuanya, saya hanya membacakan di dalam ayat 19 dan 20 saja. Demikian. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana pada saat itu jemaat sedang mengalami aniaya oleh karena iman mereka. Maka kitab Wahyu ini sesungguhnya sedang mengajarkan tentang siapa dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kitab Wahyu sedang mengajarkan tentang identitas Tuhan Yesus Kristus dan sekaligus identitas tentang umatnya. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Jelas di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Jelas, jadi kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Di dalam ayat yang ke-8 pasal 1, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang pada saat itu sedang mengalami aniaya karena iman mereka. Dan kalau kita melihat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana dijelaskan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sedang mengalami kondisi penderitaan yang sangat luar biasa. Ada yang ditangkap, dipenjarakan, ditaruh di dalam gua-gua. Lalu ada yang digergaji, ada yang dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Maka di dalam kondisi yang sulit itu, di dalam keadaan yang sangat berat itulah Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes. Dan pada saat itu Rasul Yohanes pun juga mengalami aniaya yang luar biasa. Di dalam catatan sejarah gereja, Rasul Yohanes itu ditangkap. Bukan hanya diadili, tetapi dia juga dimasukkan di dalam penggorengan, di mana minyak yang begitu mendidih. Tetapi Rasul Yohanes tetap hidup, maka itu dikeluarkan, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, ini memberikan satu gambaran. Ketika seseorang ada di dalam iman kepada Yesus Kristus, hidupnya mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang berat. Tetapi justru disitulah wahyu ini diberikan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, arti daripada kata wahyu di dalam bahasa aslinya apokalipsis, yang berarti menyingkapkan, menyatakan, tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka itu ketika kita percaya kepada Kristus melalui kitab Wahyu ini, seharusnya kita ini semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Dan kita juga semakin menyadari siapakah diri kita ini di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang pada saat itu sedang mengalami kondisi yang berat, kondisi hidup yang sulit, bahkan mereka sewaktu-waktu bisa kehilangan nyawa mereka oleh karena iman mereka. Maka itu ketika saat ini kita membaca kitab Wahyu, kita diingatkan kembali bahwa jemaat yang pada saat itu mengalami aniaya, mereka tidak hilang pengharapan mereka. Bahkan mereka tetap tekun di dalam iman mereka. Mereka tidak meninggalkan iman mereka. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Karena mereka memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada saat ini kita sedang hidup di dalam kesulitan,
Mungkin kita masih bisa menikmati hari-hari dengan makan, dengan minum yang cukup. Bahkan kita bisa beraktivitas dengan bebas di tengah kondisi kita sekalipun sulit. Tetapi kita tidak merasa terancam nyawa kita oleh karena iman kita. Maka itu, sekalipun di dalam kondisi yang demikian, biarlah kita ini tetap kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang menjamin di dalam kehidupan kita. Maka itu, di dalam pasal 18 ini, kitab Wahyu menjelaskan mengenai kota Babel yang diruntuhkan. Kota Babel pada saat itu mewakili sebuah negara adidaya, yang seolah-olah manusia itu berharap karena di Babel itu bisa mendapatkan jaminan kehidupan. Tetapi tadi kita bisa melihat di dalam ayat 19, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal, yang mempunyai barang-barang yang mewah itu dihancurkan dalam waktu 1 jam saja. Lalu di dalam ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hidup kita ini terus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam segala kesulitan hidup kami, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Maka itu biarlah kami tetap kuat memiliki iman pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai untuk tetap memiliki iman pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Amin.